Kalau kamu nyari karakter cewek yang istriable dan cocok buat dijadiin istri, tonton video hal yang aku pelajari dari buku The Alchemist ini sampai akhir. Atau seenggaknya sampai menit ke-6. Chapter 4. Melintasi padang pasir yang luas. Bayangin kamu lagi ada di sebuah tempat gede, penuh orang yang sibuk sama barang bawaannya masing-masing. Mereka semua siap-siap berangkat bareng karavan menuju oasis Al-Fayoum di Mesir. Di tengah keramaian itu, Sandiago ketemu sama seorang pemuda Inggris yang super antusias. Pemuda itu langsung cerita panjang lebar soal obsesinya sama ilmu alkemis, dari biografi The Alchemist sampai ilmu sains yang dia pelajari. Pas Sandiago ngeluarin batu Urim dan Tumim, si pemuda itu kaget banget. Urim dan Tumim, katanya sambil melongo. Ternyata dia juga punya batu yang sama. Momen itu kayak kejutan kecil dari semesta. Obrolan mereka pun ngalir begitu aja, dan tanpa sadar mereka jadi lebih akrab. Karavan mulai jalan. Sekitar 200 orang termasuk anak-anak dan perempuan ikut bersama 400 hewan, unta, kuda, keledai, bahkan unggas. Beberapa orang bawa pedang dan senapan. Sementara pemimpin karavan berdiri di depan dengan tegas dan penuh wibawa memberikan pidatonya. Aku cuma melayani satu Tuhan, yaitu Allah. Di padang pasir ini, bahaya terbesar adalah melanggar aturan. Aku minta kalian semua bersumpah sesuai agama kalian masing-masing untuk patuh pada perintahku. Suasana langsung berubah serius. Di padang pasir, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Dengan tiupan trompet panjang, perjalanan dimulai. Mereka bergerak ke timur, melintasi siang yang panas banget. Berhenti sebentar pas matahari lagi terik-teriknya, lalu lanjut lagi sampai sore. Malamnya mereka istirahat. Muda Inggris masih sibuk sama bukunya, sementara Sandiago lebih milih nikmatin suasana di sekitarnya. Awalnya perjalanan itu ramai banget. Suara unta, anak-anak nangis. Tapi begitu mereka masuk lebih dalam ke padang pasir, semuanya berubah. Hening, yang terdengar cuma suara angin dan langkah kaki unta di pasir. Di tengah perjalanan, Sandiago ngobrol sama pemandu unta. Si pemandu bilang, hidup itu tentang sekarang. Kalau lagi makan, nikmatin makanannya. Kalau lagi jalan, nikmatin langkahnya. Jangan buang waktu buat ngeselin masa lalu atau khawatir sama masa depan yang belum datang. Kalimat itu bikin Sandiago mikir, sering banget kita terjebak dalam penyesalan atau kecemasan. Padahal hidup yang sesungguhnya ada di sini, di saat ini. Malam ini, gambar soal perang antar suku mulai menyebar. Suasana jadi tegang. Pemimpin karavan langsung bikin formasi pertahanan, mengatur lingkaran dengan hewan-hewan mereka dan menempatkan penjaga bersenjata di sekitar. Semua orang siap siaga, tahu bahwa bahaya bisa datang kapan aja. Setelah berhari-hari melewati panasnya gurun dan malam-malam yang dingin, akhirnya mereka sampai di oasis, pohon kurma yang rindang, air yang segar, dan tempat berteduh. Itu rasanya kayak hadiah dari semesta setelah perjalanan panjang di tengah kosongnya hamparan padang pasir. Pelajaran di chapter ini, hidup itu ada di sini, di titik ini. Kita sering banget kehabisan energi mikirin hal-hal yang gak bisa kita ubah atau yang belum pasti terjadi. Jadi fokuslah sama apa yang ada di depan kita sekarang. Jalani, nikmati, dan jangan buang waktu buat hal-hal yang gak perlu. Chapter kelima, menemukan cinta, Fatima, cewek gurun yang bikin Sandiago lupa segalanya. Begitu kakinya menginjak oasis, Sandiago merasa seperti masuk ke dunia baru. Matahari terik memantul di atas 300 sumur, sementara pohon-pohon kurma tinggi menjulang, memberikan keteduhan yang bikin adem. Oasis ini benar-benar berbeda, ramai banget. Anak-anak berlarian sambil ketawa, para pedagang sibuk nawarin barang, dan orang-orang ngobrol tentang perang antar suku yang lagi berlangsung. Tapi di tengah keramaian itu, ada sesuatu yang bikin dunia Sandiago tiba-tiba berhenti. Di dekat sumur, dia melihat cewek muda dengan senyum yang bikin waktu terasa slow motion. Mata mereka saling bertemu. Hati Sandiago langsung berdebar kencang, seolah semesta mempertemukan mereka di momen yang pas. Dia nggak butuh kata-kata buat ngerti kalau ada sesuatu yang kuat di antara mereka. Cinta pada pandangan pertama itu nyata, dan Sandiago baru aja ngalamin itu. Pemuda Inggris yang ada di sebelahnya ngajakin Sandiago buat lanjut cari alkemis. Tapi Sandiago cuma fokus ke cewek itu, Fatima. Dengan suara lembut, Fatima ngasih tahu kalau alkemis memang ada di oasis ini. Tapi dia jarang muncul dan tinggal di sisi selatan gurun. Setelah percakapan singkat itu, Sandiago nggak bisa berhenti mikirin Fatima. Besoknya dia kembali ke sumur dengan harapan ketemu lagi. Dan benar aja, Fatima ada di sana. Kali ini, Sandiago memberanikan diri untuk bicara lebih banyak. Dia cerita tentang perjalanannya yang panjang, tentang mimpinya mencari harta karun di dekat piramida, dan tentang semua pengalaman yang sudah dia lalui. Di akhir cerita, dengan keberanian penuh, Sandiago berkata, "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku yakin kamu adalah bagian dari takdir. Aku ingin kamu jadi istriku, Fatima." Fatima sempat kaget.
tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Perang ini bakal selesai suatu hari nanti. Aku tahu kamu punya mimpi besar. Aku cuma minta satu hal, kejarlah mimpimu. Aku akan tetap di sini, menunggumu. Kalau kita memang ditakdirkan, kita pasti akan bertemu lagi. Hari-hari berikutnya mereka makin dekat. Tiap sore Santiago datang ke sumur, dan mereka berbagi cerita tentang kehidupan, mimpi, dan cinta. Santiago merasa Fatima adalah oase dalam hidupnya, tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu dia harus melanjutkan perjalanan. Suatu sore, Santiago mengucapkan perpisahan. Aku harus pergi, harta karunku menunggu di selatan, tapi aku janji akan kembali untukmu. Fatima tetap tenang. Aku tahu, pergilah, aku gak akan menahanmu. Karena cinta sejati itu bukan soal mengekang. Aku akan menunggumu di sini, di gurun ini, sampai kamu kembali. Santiago merasa hatinya berat, tapi dia tahu ini keputusan yang benar. Fatima adalah alasan untuk kembali, tapi mimpinya adalah alasan untuk melangkah. Pelajaran dari chapter ini, cinta sejati nggak pernah ngekang. Ia ngasih kebebasan buat kita ngejar mimpi. Bahkan kalau itu harus pergi jauh terlebih dahulu, orang yang benar-benar mencintai kita akan ngerti dan sabar menunggu, karena mereka tahu cinta yang ditakdirkan pasti akan menemukan jalannya sendiri. Chapter ke-6, menjadi pahlawan Oasis dan bertemu sang alkemis. Matahari mulai turun, meninggalkan semburat oranye di langit. Santiago berjalan santai menyusuri Oasis, menikmati udara sore yang segar. Tanpa tujuan yang jelas, dia duduk di atas batu besar. Matanya menatap cakrawala yang luas. Semuanya terasa tenang. Di kejauhan, sepasang elang terbang tinggi, sesekali membuat pola di langit. Santiago tersenyum kecil, membayangkan betapa bahagianya hidup bersama Fatima di tempat ini. Tapi tiba-tiba, salah satu elang menukik tajam, menyerang pasangannya. Santiago terperanjat. Kilatan bayangan mengerikan langsung memenuhi benaknya. Pasukan bersenjata menyerbu Oasis. Perasaan itu terlalu nyata untuk diabaikan, seperti alarm yang berbunyi di kepalanya. Santiago mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya imajinasi. Tapi hatinya bilang, ada yang gak beres. Santiago cepat-cepat kembali ke Oasis. Dia melihat ada unta yang sedang duduk santai di bawah pohon kurma. Tanpa ragu, apa yang baru saja dilihatnya? Sang komando yang sudah sering menghadapi pertanda aneh langsung menyarankan Santiago untuk melaporkan hal itu kepada para kepala suku. Santiago segera menuju tenda para kepala suku. Setelah menunggu cukup lama, penjaga tenda akhirnya mengizinkannya masuk. Di dalam, ia menceritakan semuanya, setiap detail dari visinya. Para kepala suku mendengarkan dengan serius. Setelah beberapa pertanyaan, Santiago menegaskan, "Saya cuma bilang apa yang saya lihat, percaya atau tidak, itu terserah kalian." Diskusi panjang terjadi. Akhirnya, pemimpin suku berdiri dan memberikan keputusan yang mengejutkan. "Besok, kami akan membekali semua orang dengan senjata. Kita akan berjaga sepanjang hari. Kalau serangan benar-benar terjadi, untuk siap sebelum musuh yang kita kalahkan, kamu akan dapat 1 keping emas. Tapi kalau besok nggak ada serangan, kamu yang akan mati." Keluar dari tenda, Santiago merasa tegang. Rasanya campur aduk. Tapi sebelum sempat merenung lebih jauh, angin kencang tiba-tiba bertiup. Di hadapannya, seekor kuda putih muncul dengan gagah. Di atasnya, seorang pria berpakaian hitam dengan pedang di tangan menatap Santiago tajam. Siapa yang berani menafsirkan terbangnya burung elang itu? Siapa yang berani mengubah takdir Allah? Santiago gemetar, tapi tetap berusaha tenang. "Itu aku. Aku nggak tahu pasti apa yang akan terjadi. Tapi aku yakin pasukan akan datang menyerang Oasis." Mendengar itu, pria misterius itu tersenyum. "Kalau besok malam kepalamu masih ada di tubuhmu, pergilah ke selatan, temui aku di sana," katanya sebelum menghilang bersama hembusan angin. Santiago terdiam. Dia baru saja bertemu dengan sang alkemis. Keesokan harinya, 2000 prajurit bersembunyi di balik pohon kurma. Sementara perempuan dan anak-anak diungsikan. Ini momen penentuan. Tengah hari datanglah rombongan 500 orang dari utara. Awalnya mereka tampak seperti pengelana biasa, tapi begitu memasuki Oasis, mereka langsung mengunus pedang dan menyerang. Dalam hitungan detik, para prajurit yang bersembunyi keluar dan mengepung mereka. Pertempuran berlangsung singkat tapi brutal. Dalam waktu setengah jam, semuanya selesai. 500 musuh tewas. Santiago berhasil selamat, dan sesuai janji, dia menerima 50 keping emas sebagai ganjaran. Itulah bagian kedua dari kisah The Alchemist. Di bagian berikutnya, Santiago akan melanjutkan petualangannya menjadi murid sang alkemis. Perjalanan ini bakal penuh kejutan hingga akhirnya dia tiba di piramida Mesir. Jangan sampai ketinggalan video berikutnya. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Serius, makasih banget.